Pemirsa, Bincang Tokoh Antv Kabupaten Boyolali terus melakukan perubahan dan penataan kota. Di 2017 ini tentunya ada skala prioritas yang dilakukan untuk menambah berkembangnya dan juga majunya Kabupaten Boyolali ini. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru dari Pemkab Kabupaten Boyolali dan juga DPRD Kabupaten Boyolali yang dibuat layaknya miniatur DPR RI Senayan Jakarta, dan juga ada patung sapi raksasa di mana digunakan juga sebagai destinasi wisata untuk masyarakat sekitar. Lalu seperti apa wajah baru Kabupaten Boyolali dan miniaturnya Jakarta? Bersama saya Alinda Panca, saya akan mengajak Anda berbincang bersama satu tokoh inspiratif saya. Pak Rianto, apa kabar? Ya, kabar baik, sehat. Sehat, ya. luar biasa. Terima kasih Pak. Duduk, ya. Menyita waktu Pak Rianto untuk bisa berbincang. Ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar Boyolali, Pak. Baik. Pemirsa Bincang Tokoh Antv, saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Beliau adalah Bapak S. Parianto, SHMH. Lalu seperti apa miniaturnya Jakarta? Banyak yang bilang ada di Kabupaten Boyolali ini. Lebih lengkapnya kita akan berbincang langsung bersama Bapak Parianto. Sepertinya begitu Pak, ada miniatur Jakarta di Boyolali, betul Pak? Ya, gitu. Betul orang Pak ya. Jakarta ngomong gitu. Gitu Pak ya. Ya. Makanya saya juga penasaran untuk bisa langsung mampir ke sini melihat secara langsung sebenarnya miniatur Jakarta ini seperti apa Pak. Nanti bisa dijelaskan ya Pak. Namun sebelum itu Pak Parianto, kesibukannya apa ini Pak? Sampai sekarang yang sepertinya tadi saya kesini juga masih banyak tamu yang ngantri gitu ya Pak ya. Ya, sebagai wakil rakyat memang kami lebih fokus juga memberikan satu pelayanan aspirasi masyarakat yang kami tidak pernah membedakan. Bahkan kami itu bukan pegawai negeri atau birokrasi yang masuk kerja jam 7 pulang jam 4 misalnya. Kami itu 24 jam harus standby. Kadang setelah kerja aja juga masih ada kegiatan. Sebisa mungkin ketika sudah bicara kepentingan masyarakat, itu yang lebih kami utamakan. Misalnya menghadiri acara-acara apapun kami usahakan. Dan kami di gedung dewan ini karena kami sebagai wakil rakyat, kami terbuka. Makanya ketika masyarakat ketemu saya, tidak perlu harus ngisi buku tamu, tidak harus antri, bebas. Pintu kami terbuka, ketok pintu. Dan masyarakat ketemu kami tidak harus pakai jas, tidak harus berdasi, bahkan kataan denda, sudah jepret kami terima. Karena kami wakil beliau-beliaunya itu kami yang menjadi wakilnya. Jadi baik. Begitulah. Benar-benar Ya. terbuka dan mungkin siapapun bisa begitu ya Pak Boleh, ya? Untuk terbuka, memberikan tidak pernah membedakan ras, suku, agama, dan golongan, enggak. Semuanya boleh bisa ketemu saya. baik siapapun dan Iya. kapanpun, keluhannya apapun begitu ya Pak ya? Iya. Berarti Bapak sendiri tidak mengenal waktu untuk menerima keluhan dari masyarakat? Hampir kami baik di kantor, di rumah, di kantor partai, semuanya. Cuman saya sering tak sampaikan kalau ketemu saya tolong SMS dulu, menjagani mesake dari jauh-jauh sampai sini tidak ketemu saya karena saya ada acara. Makanya kami selalu berikan waktu, nek mau ketemu SMS dulu. Janjian dulu Janjian begitu dulu, ya? kasihan nanti jauh-jauh. Kan medan kita kan luas, ada yang dari Juwangi sana, bayangkan perjalanan 2 jam sampai sini nggak ketemu saya. Baik Pak Kasihan Parianto gitu. yang Itulah, sangat loyal iya. sekali Seperti yang kami dengan lakukan, masyarakat Kabupaten Boyolali begitu. Saya dengan penjabat 2 kali periode sampai nanti di 2019. Lalu bagaimana perjalanannya Pak bisa sampai 2 kali menjabat Ketua DPRD? Saya memang meniti karir itu di politik. Memang sebelum kami masuk politik kami memang sudah kerja di luar. Kami juga berpolitik kan gitu. Berpolitik kami awalnya tertarik menarik ya ketika ada partai politik. Bahkan kami saat itu lebih simpati dengan PDI Perjuangan. Jadi dulu belum ada PDI Perjuangan, baru PDI lambangnya aja masih bukan moncong putih. Itu kami mulai sejak SMA kami sudah seneng ikut-ikutan gitu. Sampai berjalan memang kami berawal dari bawah. Akhirnya kami menjadi saat dikasih kepercayaan untuk memimpin di tingkat desa atau kelurahan. Setelah itu kami naik lagi tingkat kecamatan. Sampai akhirnya juga kami semakin dikenal ketika pemilihan Bupati Wakil Bupati pada tahun 2005.
Itu Seno Samudro dengan Pak Sri Mulyanto itu. Saya sebagai ketua timnya kan gitu. Akhirnya kami semakin dikenal oleh orang banyak. Saya kemana-mana kan gitu. Akhirnya kami ketika ada pengisian ketua DPC, kami coba masuk, didorong rekan-rekan, suruh mencalonkan. Alhamdulillah dari 3 kandidat itu yang 2 itu malah incumbent dari Dewan, kami belum masuk Dewan waktu itu. Akhirnya rekan-rekan memberikan satu dukungan pada kami. Lah ketika kami menjadi ketua DPC, ketika sudah menjadi ketua, kami punya tanggung jawab besar. Apa yang harus kami lakukan kan gitu. Akhirnya itu muncul. Berjalan dengan Seno itu, akhirnya Seno jadi wakil bupati, saya jadi Dewan yang utama. Terus berjalan, ide gagasan untuk Murbaba itu sudah lama kami dengan Pak Seno kan gitu. Akhirnya begitu Pak Seno tahun 2010 jadi bupati, kami mulai action. Ya. Dan gebrakan ini saya kami sampaikan perjalanan saya panjang memang. Kebetulan alhamdulillah kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami sampai sekarang menjabat karir dari bawah sampai ke tingkat ketua DPC, DPRD. Semuanya kami posisi ketua. Ketua tingkat desa, tingkat kecamatan, ketua tim pemenangan. 2 kali ketua tim pemenangan. Kemarin juga menjadi ketua tim pemenangan, Seno menjadi bupati yang kedua. Pak Parianto, melihat dan juga mendengar cerita yang memang dari bawah begitu Bapak mengawalinya, dan semua mengenal Bapak secara dekat dan mempercayai hingga sampai sekarang dipercayai 2 kali dalam kursi DPRD. Lalu apa ini Pak untuk gebrakan? Saya dengar ini juga Kabupaten Boyolali, gebrakan barunya ini banyak sekali bangunan-bangunan dari gedung penataan kawasan kompleks begitu. Ada juga patung sapi, ada juga patung kuda, dan juga relokasi dari penataan dari gedung-gedung DPRD ini akan kembali ke daerah yang lebih bagus begitu mungkin Pak. Ini ada gebrakan baru, ini seperti apa Pak ceritanya Pak? Awalnya memang itu menjadi satu mimpi ya. Mimpi cita-cita Seno Samudro berarti dengan kami ngobrol-ngobrol ketika menjadi bupati. Nah ketika visi dan misi bupati cita-cita itu diwujudkan dengan perubahan ini. Dan ini memang kami sampaikan, inilah bentuk tantangan. Siapapun kalau tidak berani menghadapi tantangan, tidak akan pernah perubahan. Tidak pernah ada perubahan. Harus dihadapi. Semua pun kami tak hadapi. Apapun kami hadapi. Selama itu benar, selama itu memang untuk tengah masyarakat, lambuan buat kami. Baik. Muncullah seperti itu. Yeah. Tantangan harus dihadapi dan harus ada perubahan dari setiap hasil, setiap orang yang baru begitu ya Pak ya. Tadi saya dengar juga Bapak, kalau ada orang baru berarti kita harus ada perubahan, karena perubahan untuk Boyolali dan untuk masyarakat bersama. Nanti kita akan sambung lagi Pak Parianto, banyak sekali yang akan ingin saya tanyakan mengenai miniaturnya Jakarta di Kabupaten Boyolali. Setelah yang satu ini kita akan kembali pemirsa. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Hit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Pak Nanti.
The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak. Iyalah, Pak. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv pemirsa, dan kita akan teruskan perbincangan bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Beliau adalah Bapak Varianto SHMH. Kita akan ngobrol miniaturnya Jakarta di Kabupaten Boyolali ini lebih lengkapnya seperti apa. Belum dicitrakan lebih lengkap ya Pak ya. Iya. Dan saya lihat bangunan di gedung ini putih Pak. Warna dasarnya putih. Ini apa Pak yang mendasari itu semua Pak? Terkait dengan warna gedung putih ini menunjukkan utamanya yang di DPRD. Ini adalah menunjukkan putih itu adalah suci, bersih. Sebagai wakil rakyat harus memberikan satu contoh. Termasuk bangunan ini dilihat tidak ada berhubungan dengan kayu. Semuanya kaca. Itu bentuk kami adalah transparan. Transparan, ya. Makanya kalian lihat di gedung ini nggak ada yang kayu, semuanya kaca. Itu menunjukkan bahwa kami harus transparan. Dengan warna putih itu kita harus bersih. Transparan dalam bentuk apa ini Pak? Ya apapun, karena ketika sudah bicara lembaga ini, apalagi kami kan punya 3 fungsi: pengawasan, anggaran, juga satu lagi legislasi kan gitu. Utamanya anggaran. Yang namanya APBD wajib hukumnya dikonsumsi oleh publik. Masyarakat harus tahu, tidak boleh ditutupi. Ini satu bentuk transparan. Dan kami lebih bicara pokoknya adalah belanja publik yang lebih dibesarkan. Makanya gedung yang dibangun ini luasnya hampir 20 hektar luasan. Memang ini luar biasa. Orang tidak pernah paham tahu gedung komplek perkantoran terpadu ini dibangun dengan anggaran sekitar 42 miliar 3 tahun anggaran. Yang lebih murah lagi bahwa tanah tidak beli. Tanahnya sudah tidak beli, milik pemerintah. Iya, dulu ini kan awalnya kan desa Kemiri, kita naikkan statusnya menjadi kelurahan. Ketika menjadi kelurahan, sesuai normanya undang-undang, boleh dapat digunakan untuk pembangunan gedung kantor. Tapi awalnya memang panjang proses. Kita harus sampai ketemu dengan masyarakat, dikumpulkan, sosialisasi. Ya pro kontra ada. Luar biasa pada satu tantangan kami. Kami diserang secara politik dari dalam dari luar, kami hadapi sampai ke EMA, sampai ke pengadilan, sampai ke gubernur. Semua itu tantangan kami, harus kami hadapi. Itu kerikil waktu gede, tak lupa ibu tak pecah, harus kami lakukan itulah seperti itu. Pak Varianto terharu sepertinya menceritakan itu karena memang ini sudah dari dalam hati ya untuk diberikan kepada rakyat begitu. Dan ini ikhlas begitu ya Pak ya. Ini terlihat dari apa yang dibicarakan. Bagaimana Bapak berbicara kepada kami. Dan bagaimana ini Pak untuk apa yang gedung semegah ini dan komplek perkantoran sudah jadi lalu dipindahkan ke tempat ini. Bagaimana untuk kinerja para anggota dewan? Justru ketika sudah pindah, ini satu semangat kami. Kami lebih semangat, tidak hanya semangat kerja, tapi semangat semuanya kan gitu. Bagaimana kami atas nama rakyat itu harus merespon kepada masyarakat. Bahkan ini ketika sudah seperti ini, ketika kami ada kegiatan reses, itu semua dewan kami sampaikan.
Ketika reses, Anda tidak harus menerima aspirasi, tapi wajib pokoknya memberikan informasi sampai kepada masyarakat. Iki lho Boyolali, biyen-biyen saiki kaya ngopo. Ini tidak lepas dukungan masyarakat secara luas. Ini yang harus kita sampai kepada masyarakat. Bahkan komplek ini menjadi satu catatan sejarah. Yang pertama, kami dengan Bupati komitmen. Komplek dibangun tidak ada pagernya. Ini menunjukkan bahwa jarak antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada sekat. Tidak ada batas. Tidak batas, bebas. Makanya sampai lewat Tegalan boleh, mau maling, mau silakan, kan gitu. Semuanya bebas. Dan memang menjadi satu catatan dunia, saya boleh matur. Komplek perkantoran terpadu ini dibangun 5 tempat ibadah. Ini menunjukkan menjadi satu lambang simbol bahwa kerukunan antar umat beragama di Boyolali, kepercayaan tercipta. Rasa rame-rame kami sampai masyarakat. Rasa demo nopo demo. Baik. Kowe nek demo ning dalan kepanasan, aku nopo ning teras. Kene ke sini. Maunya apa? Baik, Pak, tidak ada sekat, tidak ada batas dan transparan, semua gedung dibangun dengan kaca karena untuk menggambarkan transparansi dari pemerintahan Kabupaten Boyolali kepada masyarakat begitu. Lalu apa yang diharapkan dengan adanya pembangunan gedung ini dan untuk masyarakat agar bisa secara gampang begitu memberikan aspirasinya? Lah, salah satu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat setelah menjadi alun-alun ini adalah untuk publik, untuk masyarakat, untuk menarik masyarakat. Kita adakan kegiatan di sini. Yang dulu sering ke Solo, tempat nongkrong kita nggak punya, sekarang ada lahan. Ini untuk publik. Nah, ketika sudah bicara untuk membranding daerah, kita nggak usah tanggung-tanggung. Menghadirkan artis ibu kota itu bukan pemborosan. Menghadirkan siapa? Ini kan terekspos di media, kondang. Bahkan satu bandara di Semarang itu dulu nggak ada kata Boyolali. Itu saya gebrak juga. Kami undang GM Angkasa Pura sama dan Lanut, semuanya tentara. Kami undang duduk bersama. Kami punya 3 tuntutan, dipenuhi semua. Satu, nama bandara harus ada Boyolali. Kontribusi untuk Boyolali. Anda di sini, kami boleh nggak dapat apa-apa. Kami rembuk, semuanya bersalah. Bahkan dulu kami bandara Boyolali sebelum saya nggak dapat apa-apa. Dulu hanya donasi nyusul kayak orang ngemis. Sekarang kami buatkan perda. Saya 1 tahun dapat kontribusi dari bandara itu hampir 600 juta. Awalnya belum dapat apa. Ini yang kami belanja. Makanya saya matur, setiap ganti pucuk pimpinan siapapun kuning betulnya. Nek laning betul rasa diganti untuk apa? Makanya secara akumulasi di sini itulah tantangan Seno Samdolo bersama kami. Kami diserang LSM dan sebagainya. Luar biasa, Mbak. Saya digugat. Baik, dengan tantangan dan hambatan yang luar biasa Bapak selalu harus dihadapi. Menanggapinya dan menghadapinya itu dengan tegar begitu ya Pak ya. Dengan apalagi banyak masyarakat yang tadi dikatakan sebelum ini dibangun dikumpulkan masyarakatnya untuk dari berbagai masyarakat dan pemikiran mereka berbeda-beda, tentunya juga pro dan kontra. Cara menanggapinya juga tentunya tidak mudah begitu. Lalu apa saja yang ada di komplek perkantoran DPRD Kabupaten Boyolali ini? Komplek ini semua skap itu di sini, semuanya tumplek di sini. Dan kita satu komplek namanya terpadu. Ini yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah. Mohon maaf kalau dulu masyarakat mau cari persyaratan dari sana, pindah sana, naik angkot, naik ini. Sekarang tidak. Masuk Bleng sudah satu lokasi komplek. Ini akan memberikan permudah pada masyarakat. Sangat mempermudah untuk masyarakat sekitar untuk bisa memberikan aspirasinya begitu ya Pak ya. Dan kita juga mudah begitu untuk menampungnya. Tidak berbagai tempat begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak. Terima kasih. Selepas yang satu ini kita kembali pemirsa.
takut? Enggak. Iyalah, Pak. hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Parianto SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, mengenai miniatur Jakarta yang ada di Kabupaten Boyolali. Banyak bangunan baru di Kabupaten Boyolali ini dan ada juga satu lahan yang memang di situ ada kantor Pemkab dan juga DPRD. Seperti apa? Seperti apa ini, Pak? Saya juga lihat masuk ini DPRD Boyolali. Gedungnya sama seperti yang ada di Jakarta. Hanya saja mungkin bedanya warnanya ya Pak ya, catnya beda. Seperti ya, apa? memang komplek terpadu ini utamanya gedung DPRD, kami memang terserang nginjen kantor DPRD pusat. Kalau yang kantor bupati itu ada nginjen istana, itu yang kita, bahkan jalannya juga ada, kita nyinggung yang ada di area istana sana kan gitu. Itu memang kita punya mimpi gambar pada saat itu, pengen kami juga beda dengan yang lain. Walaupun mungkin kami sedikit akan sama dengan DPRD modelnya, tapi dengan yang lain kami harus berbeda. Itulah yang kita buat, termasuk sudah kami sampaikan, warna gedung ini menunjukkan bahwa apalagi di komplek perkantoran terpadu di DPRD, warna putih itu adalah menunjukkan suci, bersih. Kita harus bersih dari itu. Baik. Ya. Apa saja Pak yang membedakan di Jakarta dan juga di sini begitu? Ya, yang membedakan sebenarnya ya jelas beda lokasinya jelas, beda bangunannya, tapi minimal kami pengen melirik hampir serupa, mendekati saja dengan itu. Kami juga pengen akan ada menunjukkan kami adalah pengen beda dengan yang lain gitu. Kami tidak ikuti yang lain, malah semoga yang lain ikuti kami kan gitu. Dan yang membuat beda ketika masuk ke Kabupaten Boyolali ada patung sapinya Pak, dan juga ada patung kuda yang megah. Itu konsepnya seperti apa Pak? Ya, kalau patung sapi itu memang itu menjadi satu lambang ya, simbol di Bali, karena Bali itu lebih kondanya kan kota susu. Makanya itu menjadi satu ikon daerah kita tampilkan sapi itu. Makanya ketika sapi dibuat kecil itu nggak begitu kondang, begitu kita buat sapi dekem seperti itu menjadi kondang, sehingga itu membuat satu tertarik. Termasuk juga ada patung-patung yang lain. Di sana kita masuk ada patung Bung Karno, ada patung Jenderal Sudirman. Ini satu bukti bahwa kami Bali itu menghargai
jasa-jasa para pahlawan untuk mengingatkan masyarakat. Makanya kita pasang di sana. Baik. Welcome Boyolali lewat Bung Karno, di sana lewat ada Jenderal Sudirman gitu. Banyak sekali patung-patung yang mengingatkan untuk sejarahnya di Indonesia ini seperti apa, pahlawan-pahlawan yang ada, dan yang pasti untuk Boyolali mempunyai keunikan selain juga terkenal dengan kota susunya begitu Pak. Tradisi dari setiap daerah, di setiap daerah yang ada di Kabupaten Boyolali, lokal wisdomnya, kearifan lokal yang pasti juga ada. Ini bagaimana Pak untuk bisa menumbuh kembangkan kearifan lokal agar tidak hilang begitu Kita Pak? bicara kearifan lokal utamanya untuk seni budaya, itu banyak orang bicara nguri-uri kabudayaan Jawi. Tapi kalau kami bukan nguri-uri tapi nguripi kabudayaan Jawi. Jadi nguripi, menghidupkan gitu loh. Biar dia tidak mati, tidak lenyap. Bahkan sampai ketoprak aja kita adakan. Kami pernah ikut ketoprak juga. Ketika ada kelompok ketoprak coba kita kumpul bersama, kami malah ikut main ketoprak. Dan untuk di daerah Boyolali ini juga ada kegiatan namanya tuh Merti Desa, Bersih Desa, juga ada yang lain. Ini dilakukan adalah tingkat kecamatan, tingkat desa. Bahkan kami sampaikan ke masyarakat, ketika sudah bicara itu, kami sampaikan ayo berkomunikasi, dirembuk. Nek iso warga rasa dibebani. Duit anggaran, kita kasih bantuan, butuh piro untuk kegiatan itu. Bahkan kita untuk membranding daerah sampai kita ke mancanegara, para siswa itu menjadi duta seni di Bali, kita kirim ke luar negeri, mupeng gantian. Itu pertama kita anggarkan. Ini bukan pemborosan, tapi kita membranding daerah. Kita membawa daerah ini. Ada seni budaya, seni tarik, kita bawa ke sana, kita tampilkan. Baik, saya ambil bukan pemborosan dana begitu, bukan pemborosan dana kabupaten begitu ya Pak. Namun ini untuk membranding Kabupaten Boyolali ke dunia begitu ya, agar semua juga mengenal Kabupaten Boyolali ini, bahkan juga memberikan support kepada para siswa begitu agar bisa memperkenalkan Kabupaten Boyolali ini. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat dan juga para siswa dengan dukungan yang ada begitu? Ternyata Nyen Sewu luar biasa. Pada bangga, pada seneng kan gitu. Walaupun selektif kan. Tidak semuanya bisa diambil gantian. Itu malah orang tua pada bangga, seneng. Dan itu juga ketika pulang dari mancanegara, dari luar negeri, kita sampaikan di masyarakat juga. Kita bukan CD, ada kegiatan buka di sana, ada gelar budaya apa, para seni kita tampilkan di sana. Inilah anak-anak bangsa Bali yang sudah sampai ke sana. Seninya kita tampilkan di daerah juga seperti itu. Baik, selain kearifan ininya lokal, semuanya kita sampaikan kepada masyarakat ya. Selain kearifan lokal yang ada, yang memang pemerintah Kabupaten Boyolali juga sangat mendukung tentunya dengan berbagai kearifan lokal di daerah masing-masing begitu. Lalu sebenarnya apa Pak potensi yang ada di Kabupaten Boyolali ini? Kalau bicara dari pariwisata, dari kuliner atau dari potensi itu di Boyolali sekarang sudah mulai merebak begitu. Kuliner sudah merebak. Terus kayak di Selo, di Pengging dan sebagainya. Makanya kami sampaikan tadi, saya matur, Bandara Adi Sumarmo itu ada di Boyolali. Kami tidak pernah ngundang di Boyolali, makanya di sana harus ada nama Boyolali. Kami pengen menampilkan ikon-ikon, bahkan seseluruh raya kami undang duduk satu meja lewat dinas pariwisata. Ayo kumpul, Klaten duwe apa, Solo duwe apa, tampilkan yang bandara sana. Welcome to Bandara Boyolali, manca negara atau yang mau datang ke Surakarta kan melihat, oh Klaten ternyata duwe Umbul, oh Bali, silakan datang ke sana. Kami bareng-bareng, anggaran kami dukung. Baik. Itulah salah satunya kita untuk menunjukkan, membranding daerah dengan skala ikon-ikon yang ada, yang kita tampilkan. Membranding daerah dengan tidak meminimalkan dana begitu untuk bisa memperkenalkan Kabupaten Boyolali ke dunia dengan apa yang ada. Begitu Pak ya? Dengan adanya tekad dan juga kemampuan serta kekompakan dengan masyarakat, kita harapkan nanti juga Boyolali akan bisa dikenal di seluruh dunia. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Terima kasih. Selepas yang satu ini kita akan kembali pemirsa.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa, kita akan teruskan perbincangan bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Bapak S. Parianto SHMH. Dan dalam memimpin Kabupaten Boyolali dengan 2 kali periode, begitu sampai nanti 2019, tentunya juga akan ada tantangan dan juga hambatan yang harus dilalui begitu. Lalu seperti apa menghadapinya, dan kita akan terus bertanya bersama beliau begitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita ngobrol, ini di ruangan apa ini Pak? Ini di ruangan Ketua DPRD. Ketua Ruangannya DPRD. seperti ini. Ini ya namanya juga ketua kan lebih luas dari yang lain. Tapi di sini kita sediakan semua ruangan, termasuk untuk publik. Kita buat namanya Balai Rakyat. Itu yang kita pinjamkan untuk masyarakat, boleh rapat di sana bebas. Juga kita sediakan untuk ruang para rekan-rekan media, wartawan, kita sediakan. Semua kita sediakan di sini. Baik. Dan bebas. Bahkan ruang paripurna itu juga kadang dipakai untuk siswa, saya boleh. Boleh ya Pak Boleh. ya? Siapapun bisa masuk begitu Boleh, ya? bebas, terbuka. Memang itu disediakan untuk rakyat? Iya, memang ini namanya Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili masyarakat, harus terbuka, bebas kami. Ya. Baik, luar biasa Pak Parianto. Dan kembali ke hambatan dan juga tantangan. 2 kali periode menjabat sebagai Ketua DPRD tidak mudah. Dan menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang ada dengan berbagai keinginan dan juga apa yang harus dilaksanakan tentunya tidak mudah Pak. Apa ini Pak? Apalagi dengan pembangunan gebrakan baru, relokasi gedung Pemkab Boyolali ini dan juga DPRD, silahkan. Ya, bicara tantangan, di mana pun ada tantangan. Makanya tantangan yang luar biasa kami sampaikan, tantangan itu adalah perubahan. Tantangan adalah perubahan? Adalah perubahan. Baik. Makanya masyarakat itu mesti ada pro dan kontra. Semua kami hadapi, kami kasih penjelasan, jangan pernah dihindari. Jadi luar biasa tantangan untuk membentuk kantor pusat pemerintah itu kan harus ada komunikasi dengan masyarakat juga. Itu salah satu tantangan. Kami juga pernah diserang beberapa LSM, pernah mau di demo di ini. Semua kami malah yang demo belum datang, saya sudah standby dulu, tak tunggu. Sudah dijemput saya duluan? Jemput bola, kami sampaikan. Bahkan pernah ada yang ngomong saya tidak boleh mendekat. Salah. Pak, ampun dekat Pak, bahaya. Enggak. Bahaya. Kami hadiri sendiri. Langsung tak jadi siapa. Saya ikut orasi di situ. Kami silakan semuanya.
Saya hanya berpikir orang mukul saya urusan hukum kan gitu. Wah, aku bener. Tidak takut dengan adanya Enggak ada takut. nanti Saya ada yang diancam mukul ini atau enggak apa? takut. Luar biasa, Mbak. Tidak ya Pak. Tapi setelah semuanya berjalan secara kasat mata bisa dilihat dirasakan masyarakat, orang-orang akhirnya itu pada diam, bahkan dia menghargai, menghormati. Luar biasa Bu Lali. Memberikan 2 jempol untuk Pak Haryanto luar begitu ya. biasa, begitu. Dengan adanya langsung turun ke jalan begitu memberikan Iya. tanggapan langsung kepada masyarakat, dan itukah yang diinginkan masyarakat agar ditanggapi secara langsung begitu Pak ya. Bahkan iklim di Bali itu sejatinya hanya move di media saja, membuat opini publik antara iya dan tidak. Sejatinya masyarakat Bali itu adem ayem tenter, nggak ada apa-apa. Adem ayem. Hanya mungkin sampean baca media itu kan kayak geluduk, Bali kayak yang gede. Nggak ada, pernah muncul di media kiamat Bali. Ayat-ayat kekalahan Sino Said, ada ngomong seperti itu. Kami di masyarakat mubeng, tak hubungi semua, tak kumpul ke perkecamatan, tak jelaskan reputasi perjalanan Bali. Biar kaya ngopo, saya kaya ngopo, kita jelaskan. Mereka berpikir, gue jaga percaya korban gue itu. Aku bukan berarti nggak percaya dengan Quran. Ya, itu kan orang yang ngomong kan. Bahkan tak undang semuanya. Orang-orang kritis kami undang ke kantor dewan. Kita jelaskan satu-satu. Baik. Jelas. Dia jaga pinter ngomongin media ini ya. Nah, mereka ketika ketemu saya gak bisa ngomong kan gitu. Lah kami kan pelaku, pemain kan gitu. Dengan adanya langsung ketemu berhadapan agar bisa jelas begitu ya Pak. Dan Makanya, transparan itu tadi. apapun harus dihadapi. Harus dihadapi. Transparan. Selama Baik. kami tidak pernah membohongi sampean. Iya. Ya kami enak, nek sampean tak bohongi. Aku ketemu sampean, saya muka saya wis beda ngomong belak-belok. Nek kami gak beban, ya Allah saya ngomong kan gitu. Baik, Bapak, untuk 2017 ini baru awal-awal 2017 tentunya ada skala prioritas dan juga resolusi yang sudah dicatat begitu dan akan dilaksanakan di 2017 di awal-awal ini apa Pak? Untuk 2017 ini pariwisata, kebetulan untuk Boyolali yang semakin meningkat. Kebetulan karena 2017 ini adalah sudah pemerintahan yang kedua kali kan, kami memberikan satu dukungan. Kita meneruskan pembangunan, meneruskan di segala bidang yang menjadi satu evaluasi. Memang kayak di Sela itu menjadi skala prioritas kami di dunia pariwisata, kita kembangkan. Sela ini gendo tertarik. Kebetulan kan saya kan masuk jalur SSB. Nek mau Magelang kan lewat Sela. Kita tak buka di situ. Kita branding berubah di sana. Ketika orang ke Magelang lewat sana mesti mampir dulu. Tertarik. Ini sudah mulai kita kelola pelan-pelan, kita pengen ada perubahan. Itulah sambil berjalan nantinya. Ketika tahun 2017 nanti, kita akan meneruskan proses pembangunan di segala bidang. Saya dievaluasi bareng-bareng, karena sudah masuk RPJMD yang pertama kan, kami selalu mendukung. Bahkan dia punya rencana kegiatan, kami duduk bersama. Baik. Dan gampang di Bali itu, nggak perlu rame-rame saya. Anggota dewan rame-rame ya nggak ada. Untuk apa? Makanya kalau bicara lembaga itu, anggota dewan itu memang warna kita boleh beda. Tapi nek sudah bicara lembaga, harus demi dan untuk Bali menjadi satu warna putih. Harus menjadi satu warna putih dan untuk rakyat gitu, begitu ya, iya, Pak Haryanto ya. Lalu gitu. bagaimana dengan jaminan kesehatan masyarakat dan juga perlindungan dalam hal apapun yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Boyolali? Nanti kita akan teruskan. Ya, terima kasih. Selepas yang satu ini kita akan kembali pemirsa. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV.
Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak. Iyalah, Pak. Pemirsa, Bincang Toko Antv masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Beliau adalah Bapak S. Parianto SHMH. Kita akan habiskan di segmen terakhir ini. Boyolali miniaturnya Jakarta akan seperti apa? Kita langsung bertanya. Di segmen terakhir ini Pak, masih banyak sebenarnya yang saya ingin tanyakan, namun keterbatasan waktu. Begitu tadi tantangan, hambatan, dan juga skala prioritas pembangunan untuk infrastruktur di Selo yang memang di situ juga untuk pariwisata Boyolali luar biasa begitu. Lalu bagaimana dengan jaminan untuk masyarakat, ada kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat seperti apa? Jadi terkait dengan jaminan masyarakat, dulu ada namanya Jamkesmas, berubah BPJS. Ketika ada Jamkesmas juga ada Jamkesda. Jadi masyarakat yang belum tercover dalam Jamkesmas itu kita anggarkan sendiri. Ketika sekarang sudah beralih pada BPJS, semua beralih ke sana, dan masyarakat sekarang hampir sudah mendekati lebih dari 70% lebih. Dan kita juga menyediakan namanya Jamkesda juga. Jadi masyarakat miskin yang tidak mampu, sudah kita katakan tahun depan kami anggarkan 5 miliar untuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Bahkan untuk pelayanan itu lebih diutamakan pada masyarakat yang tidak mampu. Termasuk rumah sakit kami undang semua bersama. Jangan pernah membedakan. Nek perlu jemput bola. Kalau ada orang tua yang antri duduk, jangan suruh antri. Tarik, Mbak sini. Itu jangan dibedakan. Justru malah dibedakan karena dia itu sudah sepuh. Baik. Jadi kesehatan di Boyolali ini sudah kita anggarkan juga untuk masyarakat secara umum, akan juga ada BPJS, dan kita harus lebih memberikan pelayanan yang prima. Makanya kami kalau kita bicara wakil rakyat, kami ada 4 yang harus kami sepakati. Yang pertama, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan. Ini secara umum, secara makro sudah menyentuh masyarakat, tidak pernah membedakan. Jalan apa ya masyarakat, sing sugih sing marah pernah libat. Pendidikan semua boleh mengenyam, kesehatan tidak membedakan. Ini yang kemiskinan, ini yang harus kita topang per tahun. Kita punya target mengurangi angka kemiskinan setahun berapa persen. Kita kurangi terus. Target di 2017 ini Pak untuk angka kemiskinan mungkin ada pertambahan atau seperti apa? Yo, targetnya menurun terus sampai 5 tahun ke depan gitu. Ada seperti itu. Targetnya misalnya per tahun 2,5%. Kita nyampe atau tidak. Nanti kita evaluasi, tapi ending sampai 5 tahun harus semakin turun. Bagaimana cara? Karena sudah bicara masyarakat itu tidak perlu dibantu, dibahukan. Justru tadi juga di Boyolali juga sudah kami anggarkan untuk UMKM. Pemda kami berikan satu dukungan, diberikan kepada salah satu
BKK Boyolali di bidang masyarakat. Untuk angka kemiskinan ditargetkan akan semakin menurun dan juga diharapkan untuk pertambahan untuk berikan pelayanan kepada masyarakat, ada pelatihan begitu Pak, edukasi kepada masyarakat agar mereka juga bisa berkembang dalam usaha kecil dan menengahnya, seperti apa Pak di Kabupaten Untuk Boyolali? menopang itu, untuk undangan itu justru masyarakat itu tidak diberikan bantuan hibah, tapi diberikan modal. Harus belajar kasih modal. Lewatnya UMKM kita anggarkan, lewat UMKM itu lewat BKK, Bank Boyolali, masyarakat boleh pinjam bisa dengan bunga yang paling rendah. Ini mendidik masyarakat, bukan dibantu 5 juta, enggak, malah nanti enggak dibelanjakan, itu kasih modal, jadi belajar berpikir. Itu yang kita bina seperti itu. Untuk pelatihan Bapak? Ada nanti ada, ya juga ada pelatihan di dinas terkait itu mengadakan itu. Bahkan kami sampaikan nanti dibantu kami juga menggratiskan masyarakat ketika berobat ke rumah sakit, ke puskesmas. Ini biasakan antri daftar dan bayar administrasi. Ke depan sudah tidak ada bayaran lagi, semuanya harus gratis. Per 2017 ini untuk puskesmas semua digratiskan. Gratiskan yang untuk ini, untuk retribusi itu bayar 5.000 untuk pendaftaran ya, itu. Padahal puskesmasnya itu sudah murah begitu ya. Sudah murah. Untuk masyarakat memang apalagi di Bali sekarang puskesmas semuanya BLD. Luar biasa. Ya. Untuk kedepannya ini Pak, yang diharapkan dari Boyolali Tersenyum ini Pak, dengan slogannya Boyolali Tersenyum, dari Bapak Rianto sendiri apa Pak? Ya, yang jelas kami harus mempertahankan lebih tersenyum, semuanya lebih tersenyum di Bali untuk 5 tahun ke depan. Kami akan meneruskan pembangunan yang sudah ada, dan apa yang kami lakukan bersama dengan Bupati itu tidak lepas demi dan untuk Kabupaten Boyolali. Kami bisa diberikan saran, kritik sepedas apapun selama sifatnya membangun, kami welcome untuk mereka, untuk Boyolali. Sepedas apapun tetap diterima begitu ya Pak ya. Tetap diterima dan ditanggapi dengan baik begitu. Baik. Dalam hidup punya filosofi Pak Marianto, filosofi hidup Pak Marianto. Saya hidup ingin berbuat berbakti kepada bangsa negara, utamanya masyarakat. Bahkan kalau ketika sudah bicara rakyat, masyarakat, penting keluarga, itu pun kami tinggal karena untuk rakyat. Untuk rakyat? Iya, untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat dan untuk kembali ke rakyat lagi. Begitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan keluarga Pak, kalau semua untuk rakyat? Kami, waktu itulah, Bapak sendiri, karena kami itu bukan orang kantoran yang harus masuk pagi pulang. Enggak, saya itu waktu kami itu hampir 24 jam, kami harus siap melayani siapapun. Biar keluarga juga. Kadang keluarga itu nyusul kami matur, mau ngajak piknik aja belum sempat berbulan di kami tidak pernah ikut, karena memang kesibukan kami melayani kepentingan masyarakat secara umum kan gitu. Diajak piknik ke gedung parlemen saja Pak, karena di sini juga bisa untuk piknik ya Pak ya, dibuka untuk masyarakat. Kalau di sini sudah tiap sore di situ datang sini luar biasa, ada mainan anak-anak dan sebagainya yang dulu nggak pernah ya, Pak, ya? Karena masyarakat Boyolali itu haus hiburan, haus yang lainnya, makanya disiapkan. Ini tiap malam minggu ada hiburannya. Malam minggu pertama, dangdut, kedua, masyarakat silakan datang tanpa dipungut biaya. Memang apa yang diinginkan oleh masyarakat ada yang semua di Kabupaten Boyolali agar tidak pergi juga dari Boyolali Tersenyum ini ya Pak ya. Terakhir Pak, sedikit 3 kata untuk Kabupaten Boyolali. 3 kata untuk Boyolali Pak. Maju terus untuk Boyolali. Maju terus untuk Boyolali. Terima kasih Pak Marianto, waktunya luar biasa, menginspirasi dengan 2 periode menjabat sebagai Ketua DPRD sampai 2019 nanti. Banyak PR-nya, tantangan masyarakat berbeda-beda. Semoga menghadapinya bisa dengan lapang dan ikhlas Pak. Salam untuk teman-teman dan juga untuk keluarga, sukses untuk pekerjaan. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Boyolali. Beliau adalah Bapak S. Marianto SHM. Saya Adinda Panca pamit, terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat. Terima kasih Pak.